akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu judulnya Peranan Roh Kudus dalam Gereja Mula-Mula menurut Kisah Para Rasul dan Surat-Surat Paulus, disusun oleh saya sendiri. Lanjut, Pak. Pendahuluan dan latar belakang yang saya ambil yaitu gereja mula-mula berawal dari komunitas kecil yang ketakutan dan mengunci diri. Namun mereka bertransformasi menjadi gerakan global yang tak terbendung. Katalitas utamanya, peristiwa Pentakosta dan kehadiran Roh Kudus. Dari kacamata psikologi, Roh Kudus bukanlah konsep abstrak, melainkan pribadi aktif yang bekerja nyata merestrukturisasi mental dan spiritual kita. Peranan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul, yaitu di dalam kitab Kisah Para Rasul, Roh Kudus itu adalah dinamisator. Roh Kudus mengubah ketakutan ekstrim menjadi keberanian bersaksi atau parhesia, seperti dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Secara psikologis, ini adalah bentuk pemulihan dari kecemasan sosial dan penolakan, digantikan dengan rasa penerimaan diri yang radikal di dalam komunitas Allah. Selanjutnya yaitu peranan Roh Kudus dalam surat Paulus, yaitu Paulus menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah materai jaminan keselamatan kita dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14 yang memulihkan identitas kita menjadi ciptaan yang baru terdapat dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 17. Dalam perspektif psikologi modern, karya ini memberikan rasa aman atau secure attachment antara manusia dengan Allah yang terbukti ampuh meredakan kecemasan eksistensial dan stres. Peranan Roh Kudus dalam surat-surat Paulus yaitu selain itu Roh Kudus adalah penolong yang membantu kelemahan kita dalam doa. Dalam kitab Roma 8 ayat 26 di situ akan dijelaskan, dan memperlengkapi kita dengan karunia rohani karismata dalam kitab 1 Korintus 12. Secara psikologis, pemberdayaan potensi ini berdampak langsung pada peningkatan harga diri atau self-esteem dan rasa kebermaknaan hidup seseorang. Seperti dalam buah roh dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu buah roh sebagai transformasi psikologi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Perspektif psikologi kognitif. Pembaharuan akal budi dalam kitab Roma 12 ayat 2 mengubah pola pikir negatif atau kognitif restructuring. Penguasaan diri melatih regulasi emosi yang sehat untuk mengatasi dorongan destruktif. Integrasi Roh Kudus dalam konseling dan psikologi Kristen yang pertama yaitu inner healing, penyembuhan batin atau disebut dengan penyembuhan batin. Roh Kudus sebagai penghibur atau parakletos memulihkan luka masa lalu dan trauma. Resiliensi mental, kuasa Roh Kudus membangun ketahanan emosi dalam menghadapi penderitaan dan tekanan hidup dalam kitab Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Kecerdasan spiritual atau HQ, Roh Kudus menuntun kesadaran manusia untuk hidup berpusat pada tujuan ilahi. Kesimpulan yang saya ambil dalam presentasi ini yaitu karya Roh Kudus bersifat holistik, tidak hanya menghidupkan gereja mula-mula secara rohani, tetapi juga membebaskan dan memulihkan jiwa atau psikis orang percaya. Roh Kudus adalah agen utama penyembuhan dan transformasi karakter.